Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan terkait demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Untuk kelompok 7 sendiri beranggotakan ada Kartika Pratiwi, kemudian ada Nurul Istiqomah, dan yang ketiga ada Khomsyati. Kita masuk ke materi, ada peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Untuk yang pertama, ini ada tantangan guru dalam hal sosial emosional. Jadi di sini ada beberapa tantangan guru dalam membelajarkan sosial emosional. Yang pertama, guru ini harus bisa memastikan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya secara jasmani, tetapi juga harus secara psikologisnya. Kemudian yang kedua, guru harus menjaga tingkah lakunya. Yang ketiga, guru harus adil dalam menilai peserta didik. Kemudian guru harus bisa memelihara keseimbangan antara tugas sekolah dan juga tugas akademis. Dan yang terakhir, guru harus dapat berperan sebagai orang tua peserta didik ketika di sekolah. Hal ini agar peserta didik tentu saja merasa aman dan nyaman ketika melaksanakan pembelajaran di sekolah. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada studi kasus yang berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi setelah tadi ada tantangan, tentu saja ada beberapa mungkin permasalahan yang timbul ketika membelajarkan sosial emosional. Yang pertama, guru ini mengalami kesulitan dalam menghadapi peserta didik yang sudah diajari, namun ternyata peserta didik tersebut tidak memahami pembelajaran. Nah, ini juga menjadi ujian bagi seorang guru dalam membelajarkan pembelajaran. Kemudian guru memiliki sifat galak sehingga peserta didik ini menjadi takut dan khawatir dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru tidak konsisten dalam menilai tugas. Jadi kadang dinilai, kadang juga tidak. Kemudian guru banyak mengikuti rapat atau seminar untuk meningkatkan kompetensi, tapi ternyata kelas yang diampunya itu dibiarkan kosong. Dan yang terakhir, guru ini memiliki pilih kasih ya terhadap peserta didik, sehingga mengakibatkan rasa iri dan juga kecemburuan antar peserta didik. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai tantangan dan juga studi kasus dalam membelajarkan sosial emosional, yang selanjutnya adalah upaya sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Jadi untuk membelajarkan sosial emosional ternyata ini bukan hanya tugas dari guru pelajaran ataupun guru wali kelas atau guru BK, tapi dari pihak sekolah juga ikut andil dalam membelajarkan sosial emosional peserta didik. Yang pertama tentu saja memberikan lingkungan yang aman, misalnya dengan memfasilitasi peserta sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran sosial emosional. Kemudian yang kedua, sekolah juga diharuskan mampu mengajarkan norma-norma yang baik seperti pendisiplinan tata tertib kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga, mendukung interaksi sosial yang baik antara guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya. Nah, hal ini juga dapat diwujudkan dengan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan juga santun. Kemudian yang keempat, mempromosikan toleransi dan perbedaan, misalnya dengan adanya ekstrakurikuler keagamaan, dan yang terakhir, ini tidak mengekang peserta didik secara berlebihan. Kalau tadi upayanya tentu saja dalam mengupayakan ada berbagai tantangan yang dihadapi. Kemudian ada beberapa tantangan yang dihadapi sekolah dalam membelajarkan sosial emosional. Yang pertama, terdapat beberapa sekolah yang belum peduli mengenai kompetensi sosial emosional peserta didik. Jadi, ada beberapa sekolah yang menganggap bahwa pembelajaran sosial emosional itu tidak terlalu diperlukan di sekolah. Padahal pembelajaran sosial emosional sangat diperlukan di sekolah untuk mengetahui emosi dan emosi peserta didik. Nah, yang selanjutnya, kurang adanya pembiasaan yang dilakukan oleh sekolah terhadap kegiatan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, kebebasan berekspresi peserta didik yang belum digerakkan secara maksimal. Yang selanjutnya, karakteristik peserta didik yang beragam memberikan kesulitan sekolah dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir, kerjasama antara lingkungan sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam menyukseskan penerapan pembelajaran sosial emosional. Baik, untuk yang selanjutnya,
Ini ada pertanyaan, apakah karakteristik peserta didik mempengaruhi pembelajaran sosial emosional? Nah, tentu saja mempengaruhi ya. Jadi, misalnya contoh kecilnya saja, peserta didik yang berasal dari kota dan dari desa tentu saja memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi karena memiliki karakteristik yang berbeda dalam membelajarkan sosial emosionalnya pun, itu tentu saja akan berbeda. Nah, kemudian selain dari latar belakang yang berbeda, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, tentu saja dalam belajarkan sosial emosional ada tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi oleh guru, seperti mungkin peserta didik tersebut memiliki permasalahan. Jadi untuk membelajarkan sosial emosionalnya juga harus berbeda, melakukan pendekatan-pendekatan secara personal kepada peserta didik. Nah, kemudian cara menghadapi kendala dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dalam membelajarkan sosial emosional banyak kendala-kendala. Nah, ini ada beberapa cara yang mungkin bisa diterapkan oleh guru dalam membelajarkan sosial emosional. Yang pertama adalah profiling peserta didik. Nah, hal ini tentu saja penting dilakukan untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Selain sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran, profiling ini juga menjadi gambaran besar bagi guru bagaimana karakteristik peserta didik yang akan diampunya nanti. Kemudian yang kedua, melakukan pendekatan secara personal kepada peserta didik. Nah, ini kalau misalnya kita sebagai wali kelas bisa menerapkan metode one day, one student, yang artinya dalam satu hari kita itu melakukan pendekatan kepada satu peserta didik. Nah, di situ jadi pendekatannya peserta didik tersebut nanti seperti bercerita kepada gurunya gitu. Jadi sebagai guru kita jadi mengetahui apa saja permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga, menerapkan PSE-nya itu baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Jadi seperti yang sudah dikatakan, dalam menerapkan pembelajaran sosial emosional tidak hanya tanggung jawab dari guru, tetapi juga dari pihak sekolah. Gitu. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas ke diskusi yang kedua, yaitu tentang analisis film. Di sini kita akan mereview beberapa film. Yang pertama ada Laskar Pelangi, kemudian Dead Poets Society, dan Sekolah Rimba. Jadi ada 3 film yang akan kita review pada tugas kali ini. Nah, untuk yang pertama yang akan kita diskusikan yaitu setelah Anda menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari dalam film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan. Oke, nah di sini film yang akan pertama kali kita review yaitu tentang film Laskar Pelangi. Film ini bercerita mengenai perjuangan seorang guru dan 10 muridnya dengan segala keterbatasannya untuk bisa belajar dan meraih mimpinya. Kondisi sekolah ini benar-benar tidak layak dengan fasilitas sekolah yang tidak memadai, ternyata tidak membuat anak-anak tersebut menyerah dalam belajar. Nah, di sini ada sosok guru bernama Bu Muslimah. Beliau tidak mengenal arti kata putus asa, meskipun banyak sekali hambatan yang didapatkan ketika mengajar. Misalnya ruang kelas yang banjir, media belajar yang sederhana, kemudian anak-anak yang enggan untuk berangkat sekolah lagi. Nah, seorang guru ini memang harus seperti sosok Bu Muslimah, guru yang benar-benar memperjuangkan pendidikan dan tidak hanya berfokus pada gaji saja. Guru yang memiliki semangat tinggi agar anak didiknya dapat meraih mimpinya meskipun dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian sosok guru sebagai agen perubahan. Di sini dalam film Laskar Pelangi ada 2 sosok guru. Yang pertama Bu Muslimah. Kenapa beliau merupakan sosok guru yang menjadi agen perubahan? Alasannya karena yang pertama beliau pantang menyerah dalam mengajar peserta didik dengan segala keterbatasan yang ada. Kemudian yang kedua, ketulusan beliau sebagai seorang guru membuat peserta didiknya semangat untuk belajar dan bersekolah. Kemudian yang ketiga, memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Kemudian sosok yang kedua yaitu ada Pak Harvan sebagai kepala sekolah. Beliau ini merupakan sosok pemimpin yang sangat memperjuangkan sekolahnya agar tetap berdiri meskipun dengan banyak keterbatasan dalam cerita tersebut. Kemudian yang kedua, beliau juga sosok guru yang selalu mengajarkan pendidikan karakter bagi murid. Kemudian kita akan membahas tentang pembelajaran sosial emosional yang ada dalam film Laskar Pelangi ya. Yang pertama ada empati.
Ini kita lihat dari kejadian ada 10 siswa yang diajar oleh Bu Muslimah, tapi ada satu siswa yang memang spesial dan butuh pendampingan khusus. Namun sebagai guru, Bu Mus ini mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut, yaitu dengan memberikan rapot khusus dan mengajar sesuai dengan cara yang dimengerti oleh siswa tersebut. Selain itu, Bu Mus ini juga memfasilitasi peserta didiknya agar berkembang sesuai dengan minatnya. Kemudian pembelajaran sosial emosional yang kedua ada mindfulness. Jadi SD Muhammadiyah Gentong ini merupakan SD yang tertua di kota tersebut, tapi fasilitas dan kondisi sekolahnya sangat tidak memadai. Dan sebagai seorang guru, ini Bu Muslimah tidak putus asa dan dapat mengajar dengan memanfaatkan media yang sederhana dan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitarnya. Di sini Bu Muslimah berarti dapat mengelola emosinya dengan baik dan mengajar dengan baik juga. Nah, kemudian pembelajaran sosial emosional selanjutnya ada critical inquiry. Nah, ini kita lihat ketika akan mengikuti karnaval, Bumus ini menunjuk Mahar ya sebagai seorang ketua kelompok karena Bumus ini tahu betul bahwa Mahar ini memiliki kemampuan di bidang seni. Nah, dari sini berarti Bumus benar-benar memberikan kebebasan mereka untuk berpikir terkait apa yang akan ditampilkan dalam karnaval juga. Selain itu, Bumus juga memfasilitasi ada Ikal, Bintang, dan Mahar untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Kemudian ada compassion yang terakhir. Ini keputusan Bumus untuk mengikutkan peserta didiknya dalam lomba cerdas cermat merupakan keputusan yang sangat tepat. Hal ini karena peserta didiknya ini cerdas dan mempunyai kemampuan belajar yang tinggi, sehingga SD Muhammadiyah ini bisa bersaing dengan SD lainnya. Kemudian film yang kedua yaitu ada Dead Poets Society. Nah, apakah film ini bercerita tentang apa? Nah, film ini bercerita mengenai kehidupan sosial 7 orang siswa, yaitu Neil, Todd, Knott, Charlie, Richard, Stephen, dan Gerard, yang merasakan ketidaknyamanannya dengan peraturan sekolah elit di Amerika, yaitu Akademi Welto. Nah, pemikiran mereka tentang pendidikan ini berubah setelah datang guru baru bernama John Keating yang merupakan alumni juga dari Akademi Welton. Guru ini mengajar dengan cara yang berbeda, tapi mampu membuat peserta didiknya merasa nyaman dengan cara mengajarnya. John Keating ini menjunjung tinggi prinsip bahwa peserta didik harus belajar dan tumbuh sesuai dengan keinginannya, bukan dari paksaan. Karena cara mengajarnya yang berbeda, membuat John Keating ini harus berhenti dari pekerjaannya. Namun karena peserta didiknya sudah merasa nyaman, mereka menolak keputusan John Keating tersebut dan mencoba menghentikan John Keating untuk tidak meninggalkan mereka. Dan dari sini guru ini benar-benar harus mampu memahami peserta didik agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman tanpa ada paksaan apapun. Nah, sosok guru sebagai agen perubahan ini berarti ada sosok John Keating ya. Kenapa merupakan sosok guru yang sebagai agen perubahan? Karena yang pertama John Keating ini sosok guru yang tidak hanya mengajarkan teori, tapi juga mengajarkan arti penting pendidikan kepada peserta didiknya. Sehingga mereka dapat mengenali jati dirinya dan dapat berkembang sesuai dengan minat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, dari cara mengajarnya yang berbeda dengan guru lainnya pada zamannya yang tentu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Kemudian yang terakhir karena John Keating ini mampu memahami emosi peserta didiknya sehingga peserta didiknya ini merasa nyaman dalam pembelajaran dan pembelajarannya berjalan juga dengan menyenangkan. Ya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya, Nulisikoma. Tadi sudah ya, sebelumnya sudah dijelaskan terkait bagaimana film Dead Poets Society tersebut, dan kali ini saya akan mempresentasikan terkait pelajaran dalam film Dead Poets Society. Pesan moral yang boleh dari film ini yaitu merujuk pada perkembangan anak dalam mengenali jati dirinya untuk dapat berkembang sesuai dengan minat yang dimilikinya. Jadi hal-hal yang dapat dipelajari di sini itu ada berani tampil beda, berani mengambil resiko, pentingnya kreativitas, belajar mempertimbangkan sudut pandang orang lain, belajar dan memilih kata-kata yang positif, dan pentingnya persahabatan. Pembelajaran sosial emosional dalam film Dead Poets Society yang pertama itu empati. John Keating mengajar dengan cara yang berbeda dari guru lainnya di sekolah. Cara mengajarnya melanggar peraturan di sekolah, tetapi ia tetap melakukan demi meningkatkan motivasi peserta didik dalam belajar. Langkah ini dapat melatih kesadaran diri dan kesadaran sosial peserta didik. Yang kedua, mindfulness. John Keating selalu menggunakan istilah seize the day dalam pembelajaran yang artinya lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Istilah ini
berarti bahwa kita tumbuh, berkembang, belajar untuk dapat menjalani kehidupan sosial dengan apa yang kita inginkan. Langkah ini dapat melatih kemampuan kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, compassion. Beberapa cara mengajar John Keating yaitu meminta peserta didik untuk merobek buku pelajaran dan menaiki meja agar peserta didik peka terhadap perasaan yang mereka miliki dan dapat merefleksikan apa tujuan mereka belajar. Langkah ini dapat melatih kemampuan pengelolaan diri peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional yang ada dalam film Dead Poets Society yaitu critical inquiry, yaitu John Keating meminta peserta didik untuk berkeliling dan melihat profil lulusan sekolahnya sebagai salah satu metode dalam pembelajaran untuk melatih cara berpikir peserta didik dalam proses suatu informasi. Langkah ini dapat melatih kemampuan peserta didik untuk membangun relasi yang baik antar sesama, antar peserta didik, dan antar warga sekolah lainnya. Ya, film selanjutnya adalah Sekolah Rimba. Sekolah Rimba adalah sebuah film yang menggambarkan seorang guru bernama Butet Marunung yang mengajar di daerah suku anak dalam atau biasa dikenal dengan orang rimba di pedalaman Nasional Bukit 12, Provinsi Jambi. Film ini menggambarkan tentang kehidupan masyarakat suku anak dalam yang jauh dari jangkauan teknologi. Mereka masih sering tertipu oleh penebang pohon, oleh pengusaha kelapa sawit dengan janji palsunya seperti itu. Nah, oleh karena itu ada seorang anak bernama Bungo yang sangat ingin belajar agar para pengusaha tidak lagi memohongi sukunya. Terkait tadi ada penebang pohon, pengusaha kelapa sawit seperti itu. Butet mengalami masalah karena ada pro dan kontra tentang pentingnya belajar bagi suku anak dalam sehingga dengan berat hati ia harus meninggalkan wilayah suku anak dalam. Namun, Butet tidak putus asa dan tetap mencari cara lain agar ia tetap dapat mengajar dengan menetap di rumah seorang transmigran asal Jawa Tengah bernama Buparian, sehingga Butet dapat tetap mengajar anak-anak suku anak dalam di sana. Akhirnya, salah satu muridnya yaitu Bungo bisa membaca. Nah, itu sebagai titik keberhasilan dari Bu Guru Butet ya, karena bisa mengajarkan membaca, mengajarkan berhitung bagi anak-anak suku dalam di Provinsi Jambi. Sosok guru sebagai agen perubahan yaitu Butet Marunung. Butet Marunung menyadari pentingnya pendidikan bagi siapapun, walaupun itu hanya pendidikan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Butet merupakan seorang relawan yang mengajar di sekolah rimba yang berarti menjadi guru adalah panggilan jiwa baginya. Butet Marunung menyadari bahwa pentingnya membaca, menulis, berhitung, terutama bagi anak-anak di suku pedalaman, karena mereka jauh dari perkembangan teknologi seperti itu. Lalu Butet juga memiliki panggilan jiwa dengan ketulusan hatinya memberikan, mengamalkan ilmu yang dia punya seperti itu. Ini adalah pelajaran dalam film Sekolah Rimba. Pesan moral yang diperoleh dari film ini yaitu sebagai guru kita harus sabar dalam memberikan ilmu kepada murid kita dan memahami apa yang menjadi kendala mereka sehingga kita dapat mencarikan solusi yang mampu mengatasi kendala tersebut. Di samping itu kita juga harus siap mengabdi dimanapun dengan siapapun itu. Seperti pada PPG Persib ini kita pun harus siap mengabdi kapanpun, dimanapun, dengan siapapun muridnya. Hal lain yang dapat dipelajari yaitu yang pertama, pentingnya pendidikan bagi siapapun. Menjadi guru merupakan panggilan jiwa, kesadaran untuk belajar tumbuh dari individu, hubungan sosial yang baik antara warga lokal dan orang luar. Pembelajaran sosial emosional dalam film Sekolah Rimba adalah yang pertama, empati. Butet peduli terhadap anak rimba dari bagian hulu yang hanya melihat dari kejauhan, kemudian Butet mengajaknya untuk mengikuti sekolah rimba yang ada di bagian hilir. Memiliki kepedulian atas ketidakmampuan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan di pedalaman, itu terdapat sifat empati yang dimiliki oleh Butet. Yang kedua, mindfulness. Setelah
Butet tidak mengajar lagi karena kekurangan dana. Ia rindu dengan anak-anak. Ia merenungkan diri dan meyakinkan dirinya untuk memperjuangkan agar mereka tetap belajar. Butet membuat jalan keluar dengan melakukan seminar untuk mendapatkan donasi sehingga sekolah rimba tetap ada. Butet berusaha semaksimal mungkin agar sekolah rimba tetap berjalan. Butet pun melakukan seminar dan sebagainya untuk mendapatkan dana. Yang ketiga adalah compassion. Butet memahami kebutuhan orang rimba untuk dapat membaca, menulis, berhitung, agar tidak mudah dibodohi dan dimanfaatkan oleh para penebang dan pengusaha. Yang keempat adalah critical inquiry, yaitu Butet dan relawan lainnya berasal dari komunitas yang bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya, bekerjasama untuk memajukan pendidikan di sekolah rimba. Jadi Butet bekerjasama dengan orang lain dengan relasi yang mempunyai visi yang sama, yaitu untuk memajukan pendidikan di sekolah rimba. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.